Halo, selamat datang di video pembelajaran saya, Ibu Luciana Situmorang, di mana saat ini kita mengenai materi hubungan internasional dan organisasi internasional. Untuk saat ini kita di kelas 11 SMA bab 4, hubungan internasional dan organisasi internasional. Waktu yaitu 8 kali 45 menit keseluruhan kompetensi dasar. Standar kompetensi 4 menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional. Kompetensi dasarnya terdiri dari 4.1 mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara. 4.2 yaitu menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional. 4.3 yaitu menganalisis fungsi perwakilan diplomatik. 4.4 yaitu mengkaji peranan organisasi internasional seperti ASEAN, Asia Afrika, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam meningkatkan hubungan internasional. 4.5 menghargai kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia. Untuk saat ini, waktu 4 kali 45 menit, standar kompetensinya yaitu menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional. Kompetensi dasarnya 4.1 yaitu mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara. 4.2 yaitu menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional. Indikator hasil yang diharapkan dalam proses pembelajaran ini: 1. Menguraikan pengertian hubungan internasional. 2. Mendeskripsikan arti penting dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara. 3. Menguraikan pengertian perjanjian internasional, mengklasifikasikan penggolongan, istilah-istilah, tahap-tahap, dan hal-hal penting dalam pembuatan perjanjian internasional. 5. Menjelaskan berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional serta jenis-jenis perjanjian internasional. Peta konsepnya terdiri dari KD 4.1 dan 4.2. Hubungan dan perjanjian internasional, yang dimana yang pertama pengertian hubungan internasional, yang kedua tentang perjanjian internasional, penggolongan, istilah-istilah, tahap-tahap, hal-hal yang penting, berlaku dan berakhirnya, serta jenis-jenisnya hubungan internasional. Yang selanjutnya hubungan internasional, pengertian hubungan internasional. Pengertian hubungan internasional menurut rencana strategi Republik Indonesia, dan yang kedua menurut para ahli. Hubungan internasional bisa diartikan baik itu dalam arti penting dan baik juga melihat sarana-sarananya. Pengertian hubungan internasional menurut secara umum, dan yang kedua menurut para ahli. Hubungan internasional pertama, A. Pengertian. Menurut rencana strategi, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional antara lain: 1. Politik internasional. 2. Studi tentang peristiwa internasional. 3. Hukum internasional. 4. Organisasi internasional. Beberapa pengertian menurut para ahli tentang hubungan internasional. Pertama, Charles A. McClellan. Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Kedua, Warsito Sunario.
Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, seperti negara, bangsa, maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Ketiga, Stigmatization. Hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, dan hukum internasional. B. Arti penting hubungan internasional. Hubungan antar negara merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan karena tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain, yang dimana terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu karena merasa ada kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. B. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara. C. Mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan sejahtera. Perlu melakukan hubungan dalam kerjasama internasional, yaitu setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan kepentingan berbeda, yang dimana didasari atas sikap saling menghormati dan menguntungkan dengan tujuan: 1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. 2. Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. 3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Sarana penting dalam membangun hubungan internasional yang dimana harus ada asas-asasnya. 1. Asas teritorial. 2. Asas kebangsaan. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas persamaan harkat martabat dan derajat. 5. Asas keterbukaan. Sarana penting ini juga membangun hubungan internasional karena ada faktor-faktor penentu. Yang pertama, kekuatan nasionalnya. Yang kedua, jumlah penduduk yang ada. Ketiga, sumber daya yang ada di dalam suatu negara. Keempat, letak geografis. Semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, hampir semua negara berkembang maupun negara maju telah mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Di sini adalah bagaimana setiap negara-negara mempunyai hubungan. Negara maju saling berhubungan dengan negara berkembang, dan negara berkembang juga saling berhubungan dengan negara terbelakang. Dan negara terbelakang saling berhubungan kepada negara berkembang dan kepada negara maju, dan sebaliknya. Bagi bangsa Indonesia, hubungan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukum. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kedua, Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Perjanjian Internasional. Ketiga, Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang hukum laut. Nah, dari materi-materi yang sudah Ibu jabarkan, ini ada penugasan praktek kewarganegaraan pertama. Setelah mempelajari materi-materi tentang pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara, dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Menurut Hugo de Groot bahwa dalam hubungan internasional, asas
Tahap perjanjian internasional. A. Pengertian: hubungan internasional merupakan hubungan antar negara, pada dasarnya adalah hubungan hukum. Dalam hubungan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar subjek hukum, yaitu negara yang saling berhubungan. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnya. Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Pertama, Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmajaya, sarjana hukum LLM. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Kedua, Oppenheimer Lauterpact. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Ketiga, Schwarzenberger. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional juga negara-negara. Selanjutnya, menurut Konferensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya, menurut pendapat Academic of Sciences of USSR, suatu perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahan, atau pembatasan daripada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik. B. Penggolongan perjanjian internasional. Klasifikasi perjanjian internasional ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bisa menurut isinya. Yang kedua, menurut subjeknya. Ketiga, menurut fungsinya. Dan yang keempat, menurut prosesnya. Istilah-istilah lain perjanjian internasional. Pertama, traktat, yaitu perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari negara atau dua negara atau lebih. Perjanjian ini khusus mencakup bidang politik dan bidang ekonomi. Kedua, konvensi, yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berhubungan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi. Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakil-wakil berkuasa penuh. Ketiga, protokol, yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara, mengatur masalah tambahan penafsiran klausal-klausal tertentu. Keempat, persetujuan, yaitu perjanjian yang bersifat teknis atau administratif. Agreement tidak diratifikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat atau konvensi. Kelima, perikatan, yaitu istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi. 6. Proses verbal, yaitu catatan-catatan atau kesimpulan konferensi diplomatik atau suatu permufakatan. Proses verbal tidak diratifikasi. 7. Piagam,
yaitu hubungan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja, lembaga-lembaga internasional. Piagam itu dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi seperti Piagam Kebebasan Transit. 8. Deklarasi, yaitu perjanjian internasional yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat, dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pada traktat atau konvensi. Deklarasi sebagai persetujuan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting. 9. Modus vivendi, yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara sampai berhasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis, serta tidak memerlukan ratifikasi. 10. Pertukaran nota, yaitu metode yang tidak resmi tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya pertukaran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral. Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka. 11. Ketentuan penutup, yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konvensi dan tidak memerlukan ratifikasi. 12. Ketentuan umum, yaitu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Contohnya, Liga Bangsa-Bangsa menggunakan ketentuan umum arbitrasi untuk menyelesaikan secara damai pertikaian internasional pada tahun 1928. 13. Charter, yaitu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif, misalnya Atlantic Charter. 14. Fakta, yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus, Fakta Warsawa. Fakta membutuhkan ratifikasi. 5. Konvenan, yaitu anggaran dasar Liga Bangsa-Bangsa. D. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional. Untuk tahap-tahap ini, menurut Konvensi Wina tahun 1969, 1. Perundingan, misalnya pejabat, surat kuasa penuh atau full power. 2. Penandatanganan, ini bisa dilakukan oleh Menteri Luar Negeri. 3. Ratifikasi, yaitu menurut pembuatan perjanjiannya diratifikasi oleh kepala negara dan badan legislatif. 1. Macam-macam ratifikasi. Ratifikasi oleh badan eksekutif itu biasanya dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter. 2. Ratifikasi oleh badan legislatif, ini jarang digunakan. 3. Ratifikasi campuran Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, paling banyak digunakan karena peranan legislatif dan eksekutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi. Konvensi Wina tahun 1969 pasal 24 menyebutkan bahwa mulai berlakunya sebuah perjanjian internasional adalah sebagai berikut pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian internasional. Pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu, bila dalam naskah tidak disebut saat berlakunya. Persetujuan untuk mengikatkan diri sangat tergantung pada persetujuan mereka, misalnya dengan penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta, ataupun pernyataan menerima, dan dapat juga dengan cara pertukaran naskah yang sudah ditandatangani. Hal-hal penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah 1. Harus
Teori yang cukup berkembang dalam persyaratan perjanjian internasional. 1. Teori kebulatan suara. Persyaratan itu hanya sah atau berlaku bagi yang mengajukan persyaratan jika persyaratan ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian. 2. Teori Van Amerika. Setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-organisasi negara Amerika. F. Berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional. Berlakunya perjanjian internasional. 1. Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa berikut. 2. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding. 3. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding. 4. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain. 5. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan, persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu. Berakhirnya perjanjian internasional menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusumatmajaya SH mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena 1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu. 2. Masa berlaku perjanjian internasional itu sudah habis. 3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu. 4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. 5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. 6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. 7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain. Pelaksanaan perjanjian internasional. Ketaatan terhadap perjanjian. A. Perjanjian harus dipatuhi atau disebut Fakta San Servanda. B. Kesadaran hukum internasional. Penerapan perjanjian. A. Daya berlaku surut. B. Wilayah penerapan. C. Perjanjian menyusul. Penafsiran ketentuan perjanjian dalam prakteknya dilakukan dengan menggunakan 3 mode. 1. Metode dari aliran yang berpegang pada kehendak penyusun perjanjian dengan memanfaatkan pekerjaan persiapan. 2. Metode dari aliran yang berpegang pada naskah perjanjian dengan penafsiran menurut ahli yang umum dari kosa katanya. 3. Metode dari aliran yang berpegang pada objek dan tujuan perjanjian. Kedudukan negara bukan peserta. Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhinya. Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau objeknya besar, terusan Suez, Panama, Selat Malaka, dan lain-lain, mereka dapat juga terikat apabila negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu dan negara tersebut dikehendaki oleh para peserta. Pembatalan perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 karena berbagai alasan. Suatu perjanjian internasional dapat batal antara lain
Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya. Adanya unsur kesalahan atau error pada saat perjanjian dibuat. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan, baik melalui kelicikan atau penyuapan. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan, bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional. G. Jenis-jenis perjanjian internasional. Perjanjian bilateral itu bersifat khusus, treaty contract, dan tertutup. Ada beberapa contoh. 1. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC, Republik Rakyat Cina, pada tahun 1955 tentang penyelesaian Dwikewarganegaraan. 2. Perjanjian antara Indonesia dengan Muang Thai tentang garis batas laut Andaman di sebelah utara Selat Malaka pada tahun 1971. Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua negara pada tanggal 16 Desember tahun 1995. Perjanjian multilateral sering disebut sebagai law-making treaties karena biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka. Ada beberapa contoh. 1. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. 2. Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. 3. Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang laut teritorial, zona bersebelahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas benua. Penugasan praktek warganegaraan 2. Carilah sumber informasi lain, baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin, dan sebagainya. Kemudian lakukanlah hal-hal berikut. 1. Rumuskan kembali pemahaman tentang pengertian perjanjian internasional. 2. Berikan alasan penjelasan mengapa di dalam hubungan antar negara perjanjian internasional dianggap sangat penting. 3. Berikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasional ada yang harus diratifikasi dan ada yang tidak perlu diratifikasi. 4. Jelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasional dibuat perlu dilakukan perundingan atau negosiasi. 5. Berikan penjelasan bagaimana kedudukan negara peserta dan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasional akan ditandatangani oleh negara-negara yang berkepentingan. Waktu 2x45 menit. Standar kompetensi menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional. Kompetensi dasar 4.3 menganalisis fungsi perwakilan diplomatik. Indikatornya, hasil yang diharapkan mendeskripsikan perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri, menganalisis perwakilan negara di negara lain dalam arti politis atau diplomatik dan non-politis atau konsuler. Peta konsep. Peta konsep dari kompetensi dasar 4.3 perwakilan diplomatik. Perwakilan negara RI di luar negeri, perwakilan dalam arti politis, perwakilan dalam arti non-politis. Yang dimana perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri itu berdasarkan hukum, fungsi, perwakilan dalam arti politis, pengangkatan, kronologis, tugas dan fungsi, perangkat, kekebalan dan keistimewaan, tugas dan fungsi, mulai dan berakhirnya.